Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Komari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Rembulan dalam Cappuccino, karya Seno Gumira Adijardja. Seminggu setelah penceraiannya, perempuan itu memasuki sebuah kafe dan memesan rembulan dalam cappuccino. Ia datang bersama senja dan ia harus menunggu malam tiba untuk mendapatkan pesanannya. Cappuccino dalam lautan berwarna coklat datang langsung dari tercemplung cangkir. Tenggelam sebentar, tapi lantas pingpong. Tapi bukan bola pingpong, ini rembulan. Semua orang berada dalam kafe diam-diam melangkah keluar, menengok ke langit, ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa terapung-apung cangkir perempuan sebenarnya seperti telah pelajari semenjak di sekolah dasar, yakni yang tiada pernah mereka saksikan sisi gelapnya, dan rembulan itu memang sudah tidak ada. Mereka bergumam, tapi tidak menjadi gempar, bahkan pura-pura seperti tidak berpengaruh sama sekali. Mereka kembali duduk berbincang-bincang dengan bahasa yang beradab, namun diam-diam melirik, seperti kepalsuan yang telah biasa mereka peragakan selama ini. Para pelayan yang berbaju putih lengan panjang, mengenakan rompi, berdasi kupu-kupu, dan rambutnya tersisir rapi, diam-diam juga memperhatikan. Semenjak kafe itu berdiri 10 tahun yang lalu, baru kali ini ada yang memesan rembulan dalam cappuccino. Kafe itu memang menyediakannya, dan minuman itu memang hanya bisa dipesan satu kali, karena rembulan memang hanya satu. Rembulan dalam cappuccino satu, teriak pelayan ke dapur, dan kepala bagian dapur memijit-mijit nomor HP seolah-olah ada persiapan khusus. Akhirnya tiba juga pesanan ini, katanya. Aku sudah bosan melihatnya di daftar menu tanpa pernah ada yang memesan. Kepala dapur itu berbicara dengan entah siapa melalui HP. Iyalah, turunin aja. Sudah tidak ada lagi yang membutuhkan rembulan. Perempuan itu bukan tidak tahu kalau orang-orang memperhatikannya. Apakah perempuan itu akan memakan rembulan itu? Menyendoknya sedikit demi sedikit seperti menyendok es krim. Ataukah akan menelannya begitu saja seperti dewa waktu menelan matahari? Ia memperhatikan rembulan yang terapung-apung di cangkirnya. Permukaan cappuccino yang masih dipenuhi busa putih, seperti pemandangan kutub utara. Tapi cappuccino itu panas, bagaikan masih mendidih. Ia senang dengan penampakan itu, dingin tapi panas, panas tapi dingin. Segala sesuatu tidak selalu seperti tampaknya. Seminggu kemudian,
Seorang lelaki memasuki kafe itu dan memesan minuman yang sama. "Rembulan dalam cappuccino," katanya. Para pelayan saling berpandangan. "Oh, minuman itu sudah tidak ada lagi, Tuan. Seorang perempuan telah memesannya minggu lalu." Lelaki itu terpana. "Apakah Tuan tidak memperhatikan? Sudah tidak ada rembulan lagi dalam seminggu ini." Lelaki itu tersentak. "Seorang perempuan? Istri saya? Maaf, bekas istri saya." Para pelayan saling berpandangan. Salah seorang pelayan menjelaskan ciri-ciri perempuan yang memesan rembulan dalam cappuccino itu. "Ah, pasti dia. Dasar. Apa sih yang tidak ingin ditelannya di dunia ini? Apakah dia makan rembulan itu?" Para pelayan saling berpandangan. "Tidak, Tuan." "Jadi, apakah memang perempuan itu istri Tuan?" "Bekas." "Maaf, bekas istri Tuan. Mungkin Tuan masih bisa mendapatkan rembulan itu." "Maksudmu?" "Dia tidak memakannya, Tuan. Dia minta rembulan itu dibungkus." "Dibungkus?" "Ya, Tuan. Ia tidak menyentuhnya sama sekali, hanya memandanginya saja diam-diam." Para pelayan di kafe itu teringat betapa perempuan itu mengaduk-aduk rembulan dalam cappuccino, bahkan menyeruput cappuccino itu sedikit-sedikit. Tapi tidak menyentuh rembulan itu sama sekali. Perempuan itu hanya memandanginya saja berlama-lama, sambil sesekali mengusap air matanya. Mereka ingat perempuan itu masih di sana dengan air mata bercucuran, dan masih tetap di sana. Kebetulan di tempat sekarang lelaki itu duduk, sampai tamu-tamu di kafe itu habis menjelang dini hari. Kemudian dia meminta rembulan itu dibungkus. Ketika dibungkus, rembulan sebesar bola pingpong yang semula terapung-apung di dalam cangkir itu berubah menjadi sebesar bola basket. Itulah sebabnya kepala dapur meminta agar pencoretan rembulan dalam cappuccino dari daftar menu ditunda. "Rembulan itu belum hilang," katanya. "Siapa tahu perempuan itu mengembalikannya." Lelaki itu memandang pelayan yang berkisah dengan seru. Ia baru sadar semua orang memandang ke arahnya. Ketika ia menoleh, tamu-tamu lain itu segera berpura-pura tidak peduli, padahal penasaran sekali. "Kalau dia muncul lagi, tolong katakan, saya juga mau rembulan itu." "Ya, Tuan." Lelaki itu melangkah pergi, tapi sempat berbalik sebentar. "Dan tolong jangan panggil saya Tuan," katanya, seperti main drama saja. Padahal ia sangat menikmati perlakuan itu seperti yang ia lakukan bekas istrinya sebelum mereka berpisah. Tiada rembulan di langit. Tidak pernah terbayangkan akan terjadi betapa tiada lagi rembulan di langit malam. Namun di kota cahaya, siapakah yang masih peduli rembulan itu ada atau tidak? Yang masih peduli hanyalah orang-orang romantis,
kata perempuan itu kepada dirinya sendiri. Atau pura-pura romantis, katanya lagi. Dia berada di suatu tempat tanpa cahaya, kelam, begitu kelam, seperti ditenggelamkan malam, sehingga bintang-bintang yang bertaburan tampak jelas. Terlalu jelas, seperti peta dengan nama-nama kota. Perempuan itu belum lupa, apalah artinya nasib satu manusia di tengah semesta. Nasib yang sebetulnya jamak pula dialami siapapun jua di muka bumi yang sebesar merica. Namun, ia merasa bagaikan kiamat sudah tiba. Agak malu juga sebetulnya. Banyak orang lain harus hidup dengan gambaran bagaimana ayahnya diambil dari rumahnya di tengah malam buta, digelandang dan diarak sepanjang kota sebelum akhirnya disabet lehernya dengan celurit sehingga kepalanya menggelinding di jalanan dan darahnya menyembur di atas seperti air mancur deras seperti sampai menciprati orang-orang yang mengaraknya itu. Tidak sedikit orang yang hidup dengan kutukan betapa ibunya telah menjadi setan jalang yang memotong-motong alat kelamin lelaki sambil menyanyi dan menari. Dan karena itu berhak disiksa dan diperkosa. Padahal semua itu merupakan kebohongan terbesar di muka bumi. Hidup ini bisa begitu buruk bagi orang-orang baik, meski tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Tanpa pembelaan sama sekali, langit malam tanpa rembulan. Ada yang terasa hilang memang, tapi selebihnya baik-baik saja. Tentu kini hanya bisa dibayangkan bagaimana rembulan itu seperti perahu yang membawa kelinci pada malam hari dan mendarat di Pulau Jawa. Namun, tidakkah manusia lebih banyak hidup dan kepalanya daripada dalam dunia di luar batok kepalanya itu? Apabila dunia kiamat dan tidak ada sesuatu lagi kecuali dirinya sendiri entah di mana. Ia bahkan masih memiliki sebuah dunia di mana kepalanya. Tanpa rembulan di langit, ia bisa melihat rembulan seperti perahu membawa kelinci yang mendarat di Pulau Jawa. Rembulan itu berada di punggungnya sekarang, terbungkus dan tersimpan dalam ransel. Apakah ia berikan saja pada bekas suaminya, yang diketahuinya selalu bercita-cita memesan rembulan dalam cappuccino? Kalau kau maukan banyak cappuccino instan di lemari dapur, dan meski rembulan di punggungnya sekarang sebesar bola basket, nanti kalau mau dimasukkan cangkir akan menyesuaikan diri menjadi sebesar bola pingpong. Dia dan bekas suaminya sebetulnya sama-sama tahu betul hukum rembulan itu. Tapi itu cerita masa lalu. Sekarang ia berada di sebuah jembatan dan sedang berpikir, apakah akan dibuang saja rembulan itu ke sungai? Seperti membuang suatu masalah agar pergi menjauh selamanya dan tidak akan pernah kembali. Setiap orang mempunyai peluang bernasib malang. Kenapa dirinya harus menjadi perkecualian? Ia seperti sedang mencurigai dirinya sendiri. Jangan-jangan ia hanya mewajibkan dirinya berduka, karena selayaknya seorang istri yang diceraikan dengan semena-mena merasa terbuang.
Padahal perpisahan itu membuat peluangnya untuk bahagia terbuka seluas semesta. Dalam kegelapan tanpa rembulan, perempuan itu tidak bisa melihat senyuman maupun air matanya sendiri di permukaan sungai yang mengalir perlahan. Dan ia tak tahu apakah masih harus mengutip Pablo Neruda. 3 minggu kemudian, pada hari hujan yang pertama musim ini, perempuan itu muncul lagi di kafe tersebut. Saya kembalikan rembulan ini, bisa diganti soto Betawi? Itu masalahnya. Tidak bisa, Puan. Kami tidak punya soto Betawi. Ini kan restoran Itali. Cukup sekian cerpen yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.